Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membahas mengenai materi perspektif kelembagaan, kinerja, serta karakteristik kelembagaan. Nah, sebelum memulai diskusi kali ini, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 1. Anggun Julia, 2. Egi Sartika, 3. Selvi Mulyasari, dan keempat saya sendiri Umi Latifah selaku moderator. Baiklah, saya Anggun Julia. Saya akan menjelaskan tentang perspektif kelembagaan. Menurut Lerawan 2014, berpendapat secara konseptual, yaitu bahasan kelembagaan ini dimulai dengan bahasan tentang lembaga. Namun secara umum mereka berpendapat bahwa lembaga dibentuk untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan sosial akibat adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam pendefinisian lembaga, secara umum selalu berkaitan dengan aturan main atau rule of the game yang dibuat untuk memberikan kejelasan dalam interaksi sosial manusia. Menurut North 1991 menjelaskan institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. North juga menambahkan bahwa kelembagaan merupakan panduan bagi setiap individu dalam berinteraksi ketika mereka ingin memenangkan permainan melalui kombinasi keahlian, strategi, dan koordinasi baik secara adil maupun tidak adil. Ada banyak informasi yang tidak diketahui oleh individu yang mengharuskannya berinteraksi dengan individu ataupun kelompok lain. Interaksi ini akan menghasilkan sesuatu yang optimal jika mengikuti aturan main yang ada. Namun demikian, selalu ada keinginan salah satu pihak untuk mengambil keuntungan yang lebih besar. Karena itulah harus ada kelembagaan yang mengatur interaksi ini. Umumnya, definisi lembaga mencakup konsep pada perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus-menerus atau berulang. Dalam hal ini, sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir ke arah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka, tetapi juga pemahaman akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa orang berperilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada. Dijogo dan kawan-kawan 2003 mendefinisikan unsur-unsur kelembagaan yaitu 1. Merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat. Yang kedua, norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai dan menghasilkan interaksi antar manusia terstruktur. Yang ketiga, peraturan dan penegakan aturan atau hukum. Yang keempat, aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak, dan kewajiban anggota. Yang kelima, kode etik. Keenam, kontrak. Ketujuh, pasar, hak milik, organisasi, dan intensif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan. Dari berbagai elemen yang disebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa definisi institusi atau kelembagaan didominasi oleh unsur-unsur aturan, tingkah laku atau kode etik, norma, hukum, dan faktor pengikat lainnya antar anggota masyarakat yang membuat orang saling mendukung dan bisa berproduksi atau menghasilkan sesuatu karena ada keamanan, jaminan akan penguasaan atas sumber daya alam yang didukung oleh peraturan dan penegakan hukum serta intensif untuk mentaati aturan atau menjalankan institusi. Tidak ada manusia atau organisasi yang bisa hidup tanpa interaksi dengan masyarakat atau organisasi lain yang saling mengikat. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek kelembagaan.
Menurut Cardoza, variabel kelembagaan terdiri dari akses keterbatasan keuangan, sumber daya, investasi dalam logistik, dan distribusi di dalam pasar negeri. Nah, transportasi dan biaya asuransi, serta metode dalam pengumpulan pembayaran, bantuan dari pemerintah, kerangka peraturan yang merugikan, kepemilikan negara, dan pengadaan publik. Menurut Manizu, variabel yang mempengaruhi kelembagaan adalah bantuan pemodalan, bimbingan teknik atau pelatihan, pendampingan, serta monitoring serta evaluasi. Menurut Aparoka dan Ricardo, area utama dari jaringan kelembagaan adalah informasi pasar, pencarian mitra, kontrak bisnis, dan pendanaan. Nah, menurut Purwaningsi dan Kusuma, aspek dari kelembagaan adalah bantuan permodalan dari lembaga terkait, bimbingan terkait atau pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. PIUMKM tahun 2008 dalam Anggreni tahun 2009, beberapa kriteria yang harus dimiliki suatu lembaga yaitu yang pertama memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai, yang kedua memiliki sarana dan prasarana yang memadai, yang ketiga memiliki program kerja baik jangka panjang maupun pendek yang sesuai dengan orientasi kebutuhan UKM, yang keempat memiliki kerjasama yang luas, yang kelima memiliki minimal 4 layanan yaitu layanan pengembangan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, intermediasi jejaring bisnis dan pasar, serta fasilitas akses pembiayaan yang menjadi pokok kebutuhan dalam meningkatkan daya saing UKM. Aspek-aspek kelembagaan mencakup atas, yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua tujuan, yang ketiga program, yang keempat sumber daya, dan yang kelima adalah struktur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kelembagaan. 1. Memiliki suatu simbol sebagai ciri khas suatu lembaga. 2. Memiliki tata tertib sebagai panutan yang dibuat secara tertulis dan tidak tertulis oleh anggotanya. 3. Adanya ideologi atau sistem gagasan. 4. Mempunyai visi misi yang jelas dan mempunyai alat kelengkapan untuk mewujudkan visi misi lembaga. Kelembagaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga formal dan lembaga non-formal. Lembaga formal memiliki karakteristik diantaranya yaitu A. Adanya kurikulum yang jelas. B. Prosesnya berlangsung lama. C. Materi belajar bersifat akademis. D. Penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah maupun swasta. E. Tenaga pengajar harus memilih klasifikasi tertentu, dan lainnya. Yang kedua yaitu lembaga non-formal. Karakteristiknya diantaranya yaitu 1. Bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dipergunakan. Yang kedua, waktu penyelenggaraan berlangsung singkat dan pada umumnya tidak berkesinambungan. C. Menggunakan kurikulum kafetaria, maksudnya yaitu kurikulum yang fleksibel yang dapat dimusyawarahkan dan banyak ditentukan oleh peserta didiknya. Yang D. Hubungan pendidik dan peserta didik bersifat mendatar. Pendidik adalah fasilitator, bukan menggurui. Yang E. Hubungan kedua belah pihak bersifat informal dan akrab. Peserta didik memandang fasilitator sebagai narasumber, bukan sebagai instruktur. Pengertian kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu keberhasilan program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja itu sendiri memiliki banyak definisi, namun pada tujuan umumnya yaitu untuk memajukan suatu organisasi atau kelembagaan dan orang-orang yang ada dalam kelembagaan tersebut. Menurut Stoner dan Freeman, kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan. Yang pertama, adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini ialah sumber daya yang memiliki skill yang sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, adanya uang atau modal. Yang selanjutnya adanya operasional. Yang terakhir yaitu kinerja kelembagaan. Kinerja kelembagaan ini berasal dari dua kata, yaitu kata kinerja dan kata lembaga.
Kinerja kelembagaan ini dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut juga dengan performance.